Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo, dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari Via Cornelia. Wow. Dan dalam kisah kali ini akan membahas tentang pesugihan Ratu Laut Utara. Waduh, kan biasanya Ratu Pantai Selatan ya, atau Laut Selatan, tapi kali ini adalah dari Laut Utara. Jadi kalau Laut Pantai Selatan itu dikuasai oleh Nyi Roro Kidul, untuk Laut Utara ini adalah oleh Dewi Lancar. Gimana sih proses pesugihan itu, ritual apakah yang harus dilakukan dan apakah yang mereka akan dapatkan? Penasaran kan? Tapi sebelumnya, untuk teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Ekstrim, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasi juga dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim, kami upload setiap hari ya teman-teman ya. Setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor. Pesugihan Ratu Laut Utara. Jawa Timur, sekitaran tahun 2000-an. Kaliputih adalah sebuah desa yang berada di Jember Selatan. Suasana di Kaliputih masih sama seperti desa-desa lainnya. Banyak tanaman pohon jati dan juga rumah-rumah warga yang saling berjejer berdekatan. Sementara itu, di paling ujung utara, tepat di sebelah kebun jati, berdiri sebuah rumah yang tergolong besar dengan cat berwarna hijau, dan di depannya ada sebuah ruko yang sudah ditempati oleh orang-orang yang menyewa pada pemiliknya. Rumah itu adalah milik Paidi dan istrinya, yaitu Lastri, pasangan yang selalu terlihat bahagia dan harmonis. Malam itu, udara di Kaliputih sangat dingin, angin berembus dari pohon-pohon jati dan pematang sawah yang berada di pinggir jalan. Paidi saat itu tengah asyik duduk di depan televisi sambil menyedot rokoknya. Beberapa hari yang lalu, ia sempat membenahi halaman rumahnya. Halaman yang semen itu dibongkar, kemudian diganti dengan paving block. Sementara itu, di depan rumahnya, keramik juga ia ganti dengan warna yang lebih gelap, katanya, agar tidak cepat kotor. Sementara itu, sang istri tengah sibuk membuat adonan kue. Ia sudah memecahkan puluhan telur ke baskom. Usahanya semakin pesat. Ruko miliknya selain disewakan juga digunakan untuk tempat berjualan kue sendiri. Paidi pun sendiri sehari-harinya sibuk dengan kebunnya. Dari arah depan, terdengar suara derap langkah kaki. Paidi yang tengah duduk sontak saja menoleh ke arah depan. "Las, Bu Komaria datang itu," seru Paidi sambil kembali menoleh ke arah televisi. "Ya mas, biarin aja. Hari ini aku ada pesanan banyak. Kamu mau bikin kopi lagi?" tawar Lastri yang sudah mulai menguleni adonan. "Gak usah Las, aku mau masuk dulu. Kamu jangan ganggu dan jangan panggil-panggil aku. Kalau ada tamu yang cari, bilang aja aku nggak ada," jawab Paidi seraya bangkit dari duduknya lalu naik ke lantai 2. Memang rumah Paidi memiliki 2 lantai, sama seperti rukonya. Paidi masuk ke kamar, kemudian mengunci pintu. Paidi dan Lastri memiliki kamar yang berbeda. Entah kenapa, mereka seperti menyimpan uang masing-masing. Selama ini, Lastri tak pernah meminta uang kepada Paidi, begitu juga Paidi yang tidak pernah bertanya berapa pendapatan Lastri dan bagaimana jualannya. Sementara itu, Komaria sudah masuk ke dalam rumah megah itu. Ia duduk tepat di sebelah Lastri. "Pak Paidinya kemana, Bu?" "Kayaknya tadi aku lihat dia duduk di ruang tamu deh," tanya Komaria penasaran.
Sebab malam itu dia baru pertama kali melihat Paidi. Biasanya laki-laki itu setiap malam keluar, katanya, mengurus usahanya dan bertemu dengan rekan-rekan bisnisnya. Akan tetapi, Komaria sebenarnya penasaran kenapa setiap malam. Udah masuk dia, capek katanya, jadi istirahat duluan. Udah biarin aja Kom, dia itu seharian sibuk kerja, jawab Lastri singkat. Komaria menganggukkan kepalanya. Ia kemudian melanjutkan membantu Lastri membuat kue, mulai dari memanggang, mengukus, dan juga menggoreng. Kali ini, ia mendapatkan pesanan dari orang nikahan, kue tart, bolu kukus, donat, dan banyak lagi lainnya. Jam semakin cepat berputar. Tanpa terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Lastri tersentak kaget menyadari bahwa malam telah larut. Di luar, suasana sudah sangat sepi dan mencekam. Mobil dan motor hanya sesekali melintas di jalanan yang sunyi. Suaranya terdengar sayup-sayup. Jalanan yang dikelilingi oleh pepohonan jati yang rimbun dan hamparan persawahan yang luas memang terkenal angker. Banyak orang yang merasa takut untuk melintasinya, terutama di malam hari. Kabarnya, sering terjadi aksi pembegalan di jalan itu, membuat warga sekitar pun enggan untuk keluar rumah di malam-malam. Tuh Kom, di jam 11. Kamu gimana ini pulangnya? Mana udah sepi lagi. Mas Paidi juga udah tidur, seru Lastri dengan wajah panik. Ia merasa bersalah karena telah membuat Komaria bekerja hingga larut malam. Komaria menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Dia merasa sedikit bersalah karena telah membuat Lastri khawatir. Komaria juga lupa bahwa waktu sudah semakin larut. Akan tetapi, Komaria sudah meminta izin pada suami dan anaknya untuk menginap di rumah Lastri jika pekerjaannya belum selesai. Jadi, apabila dia tidak pulang malam itu, tidak akan menjadi masalah. Gak apa-apa Bu, saya juga udah pamitan kok. Jadi ya saya nginep di sini aja. Kasihan ibu, kan belum selesai. Jadi biar nanti ibu gak capek, jawab Komaria dengan tulus. Dia ingin meringankan beban Lastri dan membantu menyelesaikan pekerjaannya. Namun Lastri justru tersenyum kikuk, seakan dipaksakan dan terlihat aneh. Dia tampak seperti orang yang kebingungan dan menimbulkan tanda tanya besar di benak Komaria. Loh, ibu kenapa? Sakit ya? Kalau sakit udah biar aja saya ngerjain. Ibu istirahat aja, ujar Komaria. Dia benar-benar cemas melihat kondisi Lastri yang terlihat tidak sehat. Akan tetapi, Lastri hanya menggelengkan kepalanya. Dia justru bingung. Jika sampai Komaria menginap di rumahnya, bisa-bisa dia mengetahui apa yang tidak boleh diketahui. Tak suruh Mas Paidi antar aja Kom. Gak enak juga udah malam soalnya. Nanti kamu mau tidur di mana? Ujar Lastri tampak gugup, berusaha menyembunyikan kepanikan yang melandanya. Komaria mengerjitkan dahi, merasa heran dengan sikap Lastri yang aneh. Dia berpikir seperti ada sesuatu yang disembunyikan oleh majikannya itu. Akan tetapi, Komaria tidak ingin menerka-nerka lebih jauh. Ia tidak ingin mencampuri urusan pribadi orang lain. Duh Bu Lastri ini, aku mah aman Bu. Mau tidur di mana juga boleh. Di lantai, di ruang tamu juga nggak apa-apa. Lagian saya nggak enak kalau harus ngerepotin Bapak, jawab Komaria sambil tersenyum ramah. Ia segera mengambil lap dan menurunkan loyang berisi kue yang sedang dipanggang di dalam oven. Wajah Lastri mendadak merah. Ia melirik ke arah jam dinding yang tergantung di ruang makan. Lalu pandangannya beralih ke arah kamar di lantai atas tempat sang suami tadi masuk. Ada perasaan tak enak dan rasa khawatir yang menyelimuti perasaannya. Karena merasa tidak enak dan tidak ingin menimbulkan kecurigaan pada Komaria, pada akhirnya Lastri mengiyakan tawaran Komaria untuk menginap. Dia berharap dengan begitu Komaria tidak akan mencari tahu lebih dalam tentang apa yang disembunyikan. Saat itu
Komaria kembali mengaduk adonan kue. Kali ini dia akan membuat donat yang nantinya akan dihiasi dengan berbagai macam topping. Komaria merasa bingung karena stok kentang dan tepung terigu sudah habis. Bu, stok kentangnya masih ada nggak? Tanya Komaria sambil tangannya terus sibuk menuangkan bahan-bahan ke dalam wadah. Saat itu, Lastri baru saja masuk ke kamar mandi. Sejak tadi, perutnya terasa mulas dan tidak tertahankan, entah dia salah makan atau karena faktor lainnya. Ambil di gudang belakang aja, Kom. Aku sakit perut, jawab Lastri dengan suara nyaring dan langsung beranjak ke kamar mandi. Komaria langsung saja berjalan menuju ke arah belakang rumah, mencari letak gudang penyimpanan bahan-bahan kue. Bu, gak ada stok kentang lagi ya? Tanya Komaria sambil tangannya terus sibuk menuangkan bahan-bahan ke dalam wadah. Saat itu, Lastri baru saja masuk ke dalam kamar mandi. Perutnya terasa mulas dan tidak tertahankan, entah dia salah makan atau apa. Ambil di gudang belakang aja, Kom. Aku masih sakit perut ini, jawab Lastri dengan suara nyaring. Komaria langsung saja berjalan menuju ke arah belakang rumah, mencari letak gudang penyimpanan bahan-bahan kue. Dia merasa bingung karena tidak tahu di mana letak gudang tersebut. Tepat di sebelah dapur, Komaria melihat sebuah pintu. Dia menduga mungkin itu adalah pintu menuju gudang. Ia pun langsung berjalan menuju ke arah pintu tersebut. Benar saja, pintu itu adalah pintu menuju gudang, tempat Lastri menyimpan semua bahan-bahan untuk membuat kue. Komaria merasa bulu kuduknya merinding saat memasuki gudang yang gelap dan pengap itu. Dia segera mencari saklar lampu dan menghidupkannya. Akan tetapi, lampu di dalam gudang itu hanya berkedip-kedip, membuat Komaria semakin ketakutan. Aduh, kok serem ya? Mungkin cuma perasaanku aja, Komaria berkata pada dirinya sendiri, mencoba untuk menenangkan diri. Dia langsung saja mencari tepung terigu dan kentang yang dibutuhkan. Komaria merasa aneh. Kentang itu adalah bahan makanan yang mudah busuk. Mengapa Lastri menyimpannya di dalam gudang yang lembab dan pengap ini? Sambil menggerutu, dia mengambil sekantong tepung terigu dari dalam kardus. Akan tetapi, saat tangannya masuk ke dalam kardus, dia merasakan sesuatu yang aneh. Loh, kok tepungnya lembek ya? Apa ada yang sobek ya? Atau jangan-jangan tikus? Bisik Komaria dengan nada khawatir. Keringat dingin mulai membasahi tubuhnya. Ia merasa semakin tidak nyaman berada di dalam gudang yang gelap dan menyeramkan itu. Komaria mundur selangkah dari kardus berisi tepung terigu. Jika memang ada tikus yang menggerogoti tepung itu, seharusnya tangannya sudah kotor terkena tepung yang beramburan. Akan tetapi, tangannya tetap bersih. Tidak ada bekas tepung sedikit pun. Komaria merasa semakin aneh dan curiga. Tiba-tiba saja dia mendengar suara gesekan yang pelan dan lirih dari arah belakangnya. Komaria menoleh ke kanan dan ke kiri mencari sumber suara itu. Akan tetapi ia tidak melihat apapun di sekelilingnya. Hanya ada tumpukan karung berisi tepung, gula, dan bahan-bahan kue lainnya yang tersusun rapi di dalam gudang itu. Kayaknya aku salah dengar deh. Apa karena aku udah ngantuk ya? Gumam Komaria mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia hanya berhalusinasi karena kelelahan. Komaria kembali mendekati kardus tadi dan berusaha mengambil tepung terigu yang dibutuhkannya. Akan tetapi, tangannya lagi-lagi menyentuh sesuatu yang aneh di dalam kardus itu. Benda itu terasa kenyal dan licin dan ia merasa seperti menyentuh sesuatu yang bersisik. Jantung Komaria berdegup kencang. Namun, kali ini Komaria tidak peduli. Ia mengambil tepung dan matanya membulat setelah berhasil mengambil tepung. Loh, kok ada sisik? Apa tadi di sana? Apa jangan-jangan Kom?
Oh, lama banget sih. Lastri tiba-tiba muncul dari belakang memotong gumaman Komaria. Komaria mematung, tubuhnya menegang, wajahnya pucat pasi. Ia menelan ludah dengan susah payah, mencoba untuk menenangkan diri. Dia tidak mungkin mengatakan apa yang sedang dipegangnya di dalam kardus itu. Dengan tubuh bergetar, Komaria menoleh ke arah Lastri dan tersenyum getir. Maaf Bu, itu tadi nggak ketemu. Kentangnya di mana ya Bu? Jawab Komaria terbata-bata, berusaha menyembunyikan ketakutan. Komaria masih menggenggam benda bersisik yang tidak tahu dari mana asalnya itu. Lah, itu di sebelah kakimu kentang, Kom? Ada-ada aja kamu ini. Kalau emang ngantuk udah, sana tidur, biar aku yang ngerjain. Wajah Lastri berubah menjadi dingin dan curiga. Dia menatap Komaria dengan tatapan tajam, seolah ingin menelanjangi sebuah kebohongan yang sedang disembunyikan oleh karyawannya itu. Komaria menoleh ke bawah, dan benar saja dia melihat beberapa buah kentang tergeletak di sebelah kakinya. Udah, cepat keluar, lampunya mati nanti kalau kelamaan dihidupkan, perintah Lastri dengan nada dingin. Dia tidak ingin Komaria berada lebih lama di dalam gudang itu. Komaria menganggukkan kepalanya dengan patuh. Bulu kuduknya sudah meremang. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres di dalam gudang itu. Komaria pun segera keluar dari gudang sambil membawa beberapa kantong kresek kentang yang dibutuhkannya. Sementara itu, Lastri masih berdiri di depan pintu gudang mengawasi Komaria dengan tatapan penuh curiga. Setelah memastikan Komaria sudah kembali ke dapur, ia pun segera berjalan mendekat ke arah kardus berisi tepung terigu. Astaga, apa jangan-jangan Komaria lihat itu semua ya? Semoga aja enggak, Lastri berkata pada dirinya sendiri. Dia merasa khawatir jika Komaria telah melihat sesuatu yang seharusnya tidak ia lihat di dalam gudang itu. Setelah itu, Lastri langsung saja keluar dari gudang dan menutup pintunya rapat. Dia berharap rahasia yang selama ini disembunyikan akan tetap aman dan tidak akan pernah terbongkar pada siapapun. Sementara itu di lantai atas, Paidi duduk bersila di atas tikar pandan sambil memegang tampah bambu di pangkuannya. Wajahnya berbinar dan terlihat sangat puas. Seperti itulah keadaannya setiap malam. Di atas tampah itu sudah ada tumpukan uang kertas yang entah dari mana asalnya. Setiap malam, Paidi akan melakukan ritual-ritual aneh di dalam kamarnya. Ia meletakkan tampah di atas tikar lalu menaburkan bunga 7 rupa di sekelilingnya. Setelah itu, dia akan membakar dupa dan mengucapkan mantra-mantra. Kalau begini terus, aku bisa disegani oleh orang-orang, batin Paidi dengan penuh rasa sombong. Dia merasa bangga dan berkuasa karena telah berhasil mendapatkan kekayaan dengan cara yang mudah dan cepat. Suara desisan terdengar samar, kemudian perlahan-lahan menjauh dari kamar itu. Paidi memberikan penghormatan terakhir kepada makhluk yang telah membantunya mendapatkan kekayaan. Setelah selesai, Paidi pun memunguti uang-uang yang ada di atas tampah itu dan memasukkannya ke dalam brankas besi yang tersembunyi di balik lemari pakaiannya. Lalu ia segera keluar dari kamar dengan wajah berbinar-binar. Paidi ingin memberitahukan pada sang istri bahwa hasil ritualnya malam ini jauh lebih banyak dari biasanya. Itu artinya syarat-syarat yang harus ia lakukan untuk mendapatkan kekayaan semakin berat dan jelas tak akan mudah. Namun dia tidak peduli. Baginya yang terpenting adalah dia bisa mendapatkan kekayaan berlimpah dan hidup dalam kemewahan. Dengan wajah bahagia dan penuh semangat, Paidi pun keluar dari kamar dan menuruni anak tangga menuju ke lantai 1.
Akan tetapi, langkahnya tiba-tiba terhenti. Keningnya berkerut saat dia melihat Komaria masih berada di dapur, belum juga pulang. Paidi mendekati Komaria. Dia menatap ke arah sang istri dengan mata melotot, seolah ingin bertanya apa yang sedang dilakukan Komaria di rumahnya dan kenapa ia belum juga pulang di malam yang sudah larut seperti ini. Loh, kok kamu belum pulang juga, Kom? Sudah malam ini. Nanti malah kena begal kalau pulang larut, sapa Paidi dengan nada sinis. Dia merasa terganggu dengan kehadiran Komaria di rumahnya. Komaria menoleh ke arah Paidi dengan senyum yang dipaksakan. Gak apa-apa, Pak. Saya ingin baca di sini. Kok Bapak udah bangun deh? Kata ibu tadi tidur. Jawab Komaria santai, berusaha menyembunyikan perasaan tidak nyamannya. Sementara itu, Paidi dan Lastri saling bertukar pandang. Lastri menggelengkan kepalanya, sedangkan Paidi hanya bisa terdiam. Tapi kami nggak punya kamar kosong, Kom. 2 kamar di bawah itu kan jadi gudang tempat aku nyimpen barang-barang. Apa aku antar aja ya? Tawar Paidi, wajahnya sudah tampak tidak sabar. Dia ingin segera Komaria pergi dari rumahnya. Dia itu mau tidur di sini, Mas. Dibiarin aja, besok pagi pulangnya, saut Lastri sambil mengeringkan tangannya dengan kain lap. Dia memberikan isyarat kepada Paidi agar tidak memperpanjang masalah ini. Paidi akhirnya menganggukkan kepala. Dia hendak kembali ke kamarnya, namun langkah kakinya terhenti oleh ucapan Komaria. Pak, itu di lengan Bapak ada apa? Kok kayak ada sisik? Tanya Komaria dengan heran. Ia menunjuk ke arah lengan Paidi yang terlihat aneh. Jantung Paidi terasa seperti berhenti berdetak. Dia menoleh ke arah lengannya dengan wajah panik. Dan benar saja, di sana menempel beberapa sisik ular berwarna hijau kehitaman. Paidi menelan ludahnya dengan susah payah. Ia merasa ketakutan dan berusaha menyembunyikan sisik-sisik ular itu. Ini mainan. Ya sudah, Kom, lanjutkan aja. Aku mau tidur lagi, ngantuk. Kalian jangan tidur malam-malam. Jangan lupa kunci pintu. Takut ada maling. Jawab Paidi dengan nada gugup. Tanpa menoleh lagi, Paidi segera masuk ke dalam kamar yang ada di lantai 1. Dia tak berani lagi naik ke lantai 2. Takut jika Komaria melihat lebih banyak hal yang aneh. Dan juga memang di lantai 2 itu hanya ia gunakan untuk ritual. Komaria semakin merasa ada yang aneh dengan keluarga ini. Sementara itu, Lastri yang melihat tatapan Komaria yang semakin penuh rasa curiga, dia merasa khawatir jika Komaria mengetahui rahasia yang selama ini ia sembunyikan. Kom, ayo cepetan, habis ini tidur, aku capek. Seru Lastri dengan suara meninggi. Dia ingin segera mengakhiri aktivitasnya dan menyuruh Komaria tidur. Komaria menganggukkan kepala, tapi berbagai pertanyaan terus berputar di benaknya. Pertama, dia menemukan sisik ular di dalam gudang. Kemudian dia melihat lengan Paidi yang bersisik. Ada apa sebenarnya dengan keluarga ini? Iya, Bu. Duh, saya kok sampai lupa ya. Habis ini saya pulang aja deh, Bu. Besok saya harus masakin orang di sawah, ujar Komaria tiba-tiba. Ia memutuskan untuk pulang saja daripada harus berada di rumah yang penuh dengan misteri ini. Lastri mengerjitkan dahi. Dia mulai berpikir bahwa mungkin saja Komaria sudah curiga dengan apa yang ia lihat di gudang dan juga dengan sisik ular di lengan Paidi. Lastri yakin bahwa Komaria telah mengetahui sesuatu yang seharusnya tidak diketahui. Oh iya, Kom, nanti aku antar sampai depan deh, jawab Lastri kali ini dengan nada ramah. Dia ingin memastikan bahwa Komaria tidak akan menceritakan apapun pada orang lain tentang apa yang telah ia lihat di rumahnya. Setelah beberapa saat dan jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari, Komaria pun memutuskan pulang. Akan tetapi sebelum itu, Lastri memberikan beberapa lembar uang pada Komaria dengan alasan sebagai upah karena telah membantunya lebur. Jumlah uang yang diberikan oleh Lastri jauh lebih banyak daripada biasanya.
Komaria merasa semakin curiga dengan sikap Lastri. Ada apa sebenarnya dengan keluarga ini? Dan mengapa tiba-tiba Lastri memberikan uang sebanyak ini padanya? Lastri akhirnya membangunkan Paidi agar ia mengantarkan Komaria pulang, tapi Paidi menolaknya. Sementara itu, Komaria merasa ketakutan luar biasa. Di sepanjang perjalanan, ia berjalan dengan langkah lebar. Sesekali ia berlari, seolah ada sesuatu yang mengejarnya dari belakang. Entah kenapa, jarak rumahnya yang sebenarnya tidak terlalu jauh terasa seperti berkilo-kilometer. Komaria sudah berlari sekuat tenaga, namun tak kunjung sampai di rumahnya. Perasaan takut dan cemas semakin menghantuinya hingga akhirnya ia pun tiba di depan rumah kecilnya yang sederhana. Tembok rumahnya sudah menghitam dan catnya memudar. Namun bagi Komaria, rumah itu adalah tempat teraman di dunia. Dengan penuh ketakutan, Komaria mengetuk pintu rumahnya dengan kencang sambil memanggil-manggil nama suaminya. Tak lama kemudian, pintu rumah pun terbuka. Seorang laki-laki dengan wajah acak-acakan sambil menguap membuka pintu. Dia mengucek matanya, mencoba memastikan bahwa yang ada di hadapannya itu benar-benar istrinya. "Loh, kok kamu pulang toh, Kom? Katanya mau nginep." "Udah jam berapa ini?" ujar Poniman, suami Komaria dengan nada yang bingung. Bukannya menjawab pertanyaan suaminya, Komaria justru menerobos masuk ke dalam rumah, lalu mengambil segelas air putih dan meminumnya sampai habis. Setelah itu, dia duduk di kursi dengan nafas yang tersengal-sengal. "Aku takut, Mas. Tadi pas ambil tepung di gudang, aku kayak nyentuh yang lembek-lembek, dan terus aku nemu ini," ujar Komaria. Dengan nada gemetar, ia mengeluarkan sisik ular yang ia temukan di gudang Paidi tadi dan memberikannya pada sang suami. "Loh, ini kok kayak sisik ular ya, Kom? Memangnya kamu dapat dari mana? Apa jangan-jangan rumah mereka dimasukin ular ya?" tanya Poniman dengan nada terkejut sambil duduk di sebelah Komaria. Dia memeriksa sisik ular itu dengan seksama. Komaria menggelengkan kepala. Dia menghela nafas panjang sambil memegangi dadanya yang masih berdegup kencang. "Aku mikirnya gitu awalnya. Tapi pas Pak Paidi bangun lalu turun ke bawah, aku ngeliat di tangan dia juga ada sisik. Nempel kayak nyatu gitu. Kalau mainan kan disentuh pasti langsung lepas. Tapi itu enggak," jawab Komaria. Poniman melotot. Dia terdiam dan mencoba berpikir. Selama ini, orang itu sangat kaya dan hampir setiap tahun selalu saja membangun sesuatu, entah itu memperbaiki pagar yang pasti setiap tahun tak pernah absen untuk merenovasi rumahnya. Apa jangan-jangan mereka pakai pesugihan ya? Aku itu pernah dengar, katanya ada model pesugihan yang setiap tahun itu harus bangun atau renovasi rumah gitu. Tapi aku nggak yakin sih. Soalnya kan Bu Lastri punya warung yang laris. Kamu juga tahu kan, kuenya itu rasanya enak. Sambung Poniman lagi. "Gak tahu, Mas." Komaria mengeluarkan uang dari sakunya dan meletakkan di atas meja. "Tuh, aku tadi dikasih upah segitu banyak. Tapi aku nggak mau pakai uang itu. Aku masih pengen hidup panjang. Nanti malah aku jadi tumbal," ujar Komaria. Mata Poniman membulat. Siapa yang tidak mau dengan uang segitu banyak? Akan tetapi benar kata sang istri, kalau ia tergiur, bisa-bisa keluarga mereka yang akan menjadi tumbal. Keesokan harinya, Komaria tidak datang ke toko milik Lastri. Dia mengatakan sibuk di sawah, padahal sebenarnya dia sedang sibuk mencari pekerjaan. Sementara itu, toko milik Lastri semakin laris. Kue-kue yang dibuat semalam juga sudah diantarkan oleh Paidi dengan mobilnya. Setelah selesai mengantarkan semuanya, Paidi membantu sang istri berjualan. Entah kenapa saat ini dia ingin sekali berada di toko milik Lastri. Dari pagi sampai sore, toko mereka tak pernah sepi. Ada yang memesan kue, ada juga yang membeli langsung. Sekitar pukul 4 sore, para pembeli sudah surut. Kue-kue juga sudah mulai habis. Saat itu juga Komaria melihat dari arah kejauhan
Dia menggedikan bahu, bulu kuduknya meremang saat ia mengingat kejadian semalam. Tiba-tiba saja, salah satu tetangga melintas dan melihat ke arah Komaria, juga ke arah toko milik Lastri secara bergantian. "Loh Kom, sampean itu ngapain di sini? Kok nggak bantuin Bu Lastri?" tanya wanita itu heran, sebab selama ini Komaria yang paling rajin bekerja. Komaria hanya tertawa. Ia mendadak berbalik dan hendak pergi, akan tetapi wanita itu menarik tangan Komaria. Dia penasaran, pasti ada yang tidak beres. Apalagi dia juga merasa aneh dengan toko kue milik Lastri yang menurutnya tak wajar. Toko kue itu berada di akses jalan yang tak seramai yang ia bayangkan bisa mengundang banyak pembeli. "Kom, apa jangan-jangan kamu tahu sesuatu ya?" "Jujur sih, aku curiga mereka itu pakai pocong atau penglaris. Coba aja kamu lihat, kan di sana juga ada toko kue, tapi mereka biasa aja. Lah ini toko Bu Lastri aneh," ujar wanita itu. Akhirnya Komaria menelan ludah. Bayangan itu kembali datang. Dia tak mau angkat bicara sebab selama ini keluarga Lastri sering membantunya. "Aduh Bu, aku nggak kerja di sana itu karena lagi sibuk di sawah. Kan tahu sendiri, Bu Darmo minta tolong bantuan masak. Jangan suka nuduh orang tanpa bukti, nanti jatuhnya fitnah loh Bu." Komaria segera pergi meninggalkan wanita tersebut dengan langkah tergesa. Wanita itu menatap ke arah Komaria dengan tatapan kesal dan juga penuh dengan tanda tanya. Komaria sudah jauh, sementara wanita itu masih berdiri mematung menyaksikan punggung Komaria. "Aku yakin si Lastri sama suaminya itu pasti pesugihan. Coba aja lihat, suaminya nggak kerja apa-apa, tapi kok mereka enak banget. Emangnya berapa sih untungnya jualan kue itu?" Wanita itu ngedumel sendiri. Sementara itu, kue-kue di toko Lastri sudah habis. Dia pun terpaksa menutup toko. Di sini Lastri menjadi yakin jika Komaria pasti curiga. "Mas, aku yakin deh si Komaria itu curiga sama kita. Gimana ini Mas? Kalau sampai dia ngomong sama orang-orang gimana?" tanya Lastri yang tampak pucat. "Alah, biarin aja Las. Siapa yang curiga kalau dia yang kita jadikan tumbal? Siapapun itu, kalau dia ikut campur, jadikan saja dia tumbal," jawab Paidi dengan entengnya. 2 hari kemudian, Komaria jatuh sakit. Di sekujur tubuhnya terlihat memar seperti terlilit sesuatu. Saat dibawa ke dokter, katanya dia menderita diabetes. Akan tetapi keluarganya bingung. Jika diabetes, maka tidak akan seperti itu tanda-tandanya. Kasihannya si Komaria, kok tiba-tiba bisa sakit kayak gitu? Suara bisik-bisik para warga. Ya, warga mulai curiga dengan keluarga Paidi, karena menurut mereka semenjak Komaria berhenti bekerja dari tempat Lastri, dia jatuh sakit. Jangan suka nuduh tanpa bukti. Ya bisa aja memang sakit diabetes. Ya secara kan jualan kue pasti makan yang manis-manis terus, bela salah satu warga. Loh, tapi aneh, kalau diabetes kan kayak nggak lebam-lebam gitu. Apa jangan-jangan suaminya KDRT ya? Soalnya si Komaria suaminya kan nggak kerja. Bisik-bisik itu semakin gencar hingga sampai ke telinga Lastri dan juga Paidi. "Las, sepertinya itu sudah mulai bereaksi. Siapa suruh ikut campur? Udah enak-enak kerja di sini. Dasar orang miskin, mending mati aja daripada nyusahin orang." Paidi semakin jumawa, ia berkacak pinggang. "Iya Mas, udah biarin aja. Kita lihat aja besok," jawab Lastri. Keesokan harinya, berita duka pun datang. Komaria, wanita itu meninggal dunia dengan lidah menjulur, lehernya menghitam dan mata melotot. Anak dan suaminya menangis. Poniman mengatakan bahwa selama ini terdengar seperti ada desisan ular. Saat Poniman melihat tak ada apa-apa, dan beberapa saat kemudian Komaria sudah meninggal dengan keadaan yang mengenaskan. Paidi dan Lastri datang ke pemakaman. Mereka menyumbangkan beberapa uang dan juga sembako. Mereka terlihat seperti orang yang juga kehilangan. "Yang sabar ya, semoga istrimu terima di sisinya," ujar Paidi. Poniman menatap tajam ke arah 2 orang tersebut. Wajahnya memerah. "Kalian biadab,
Komaria sudah tidak mau ikut campur. Bahkan saat ada yang nanya dia bilang gak tahu. Jangan pikir aku tidak tahu kalau kalian melakukan pesugihan. Bentak Poniman, suaranya bergetar hingga membuat semua orang yang berada di sana menatap penuh tanda tanya. Tubuh Paidi bergetar hebat, wajahnya berubah bias, akan tetapi ia berusaha untuk tetap tenang agar semua orang tidak curiga. Kamu ini jangan ngomong sembarangan. Kalau kayak gini namanya fitnah. Apa kamu punya bukti kalau aku melakukan itu semua? Paidi berteriak berusaha membela diri. Poniman menaikkan sudut bibirnya dan meludah ke lantai rumahnya yang terbuat dari tanah. Aku ini usaha jual beli tanah dan istriku jualan kue. Ya jadi wajar kalau kami sukses. Kamu malah nuduh tanpa bukti. Kita datang baik-baik prihatin malah dituduh-tuduh. Lanjut Paidi lagi. Brak! Poniman mengebrak meja dengan sangat kencang. Lalu ia mengeluarkan sisik ular yang pernah ditemukan oleh Komaria. Ini buktinya. Komaria mendapatkan ini dari karton tempat tepung di gudangmu. Dia pikir awalnya rumahmu kemasukan ular, tapi saat dia melihat tanganmu bersisikan dan sisiknya sama dengan sisik ini, dia yakin kalau kalian melakukan pesugihan ular. Dan saat sudah ketahuan, kalian sengaja menjadikan Komaria sebagai tumbal. Jangan pikir aku nggak tahu. Apalagi saat itu kalian ngasih Komaria uang lebih banyak. Pergi dari sini. Usir Poniman. Semua orang menatap ke arah Paidi dan Lasri. Kedua orang itu langsung saja pulang dengan penuh amarah. Sial bener itu Poniman. Awas saja dia. Aku akan buat dia jadi target selanjutnya. Umpat Paidi saat baru saja sampai di rumahnya. Sudah, jangan terlalu difikirkan mas. Biarin aja. Kita itu harus pura-pura baik ke semua orang agar semua orang percaya. Jawab Lasri dengan senyuman licik. Paidi menganggukkan kepala. Dia setuju dengan ucapan istrinya. Ya, satu-satunya cara membungkam orang-orang miskin itu adalah dengan cara memberikan uang. Malam-malam berikutnya, uang semakin banyak berdatangan di atas tanpa Paidi seolah tak ada habisnya. Usaha toko kue Lasri kini juga semakin ramai. Lasri dan Paidi semakin senang dan merasa di atas angin. Akhirnya impian mereka selama ini terwujud menjadi orang kaya raya yang disegani dan dihormati oleh banyak orang. Keesokan harinya, sebuah mobil mewah datang menghampiri rumah mereka. Ya, Paidi membeli mobil lagi. Itu semakin menimbulkan tanda tanya besar di benak para tetangga. Di lain sisi, Paidi dan Lasri pun semakin rajin memberikan sumbangan kepada orang-orang yang membutuhkan tanpa pandang bulu. Hartanya semakin melimpah, membuat Paidi dan Lasri semakin lupa diri. Mereka bahkan melewati satu hal yang sangat penting. 1 tahun sudah berlalu sejak mereka melakukan perjanjian dengan makhluk itu. Malam ini adalah malam di mana mereka harus memberikan tumbal sebagai balasan atas kekayaan yang telah mereka dapatkan. Paidi juga harus merenovasi rumahnya. Meskipun tak ada yang rusak, entah itu dibongkar ulang atau bagaimana, yang terpenting setiap tahun mereka harus melakukan renovasi. Akan tetapi, keduanya semakin sibuk untuk mendapatkan pengakuan dari para warga bahwa mereka kaya raya dan dermawan sehingga melupakan perjanjian yang telah mereka buat. Mas, kamu ngerasa ada yang lupa nggak? Tanya Lasri dengan nada curiga saat ia baru keluar dari kamar mandi. Dia merasa ada sesuatu yang aneh dan tidak beres sedang terjadi. Lupa apa sih? Udah kamu jangan aneh-aneh. Capek aku. Cepat bikinin aku kopi. Pinta Paidi dengan suara sedikit meninggi. Dia merasa terganggu dengan pertanyaan istrinya yang tidak jelas. 1 minggu sudah berlalu. Paidi seakan-akan melupakan kewajibannya. Kaya raya dan banyak harta membuat ia merasa bahwa tak perlu melakukan apa-apa lagi, sebab hartanya sudah banyak, tak akan habis dimakan 7 turunan. Malam itu Lasri nampak lesu. Wajahnya tak seperti biasanya. Ia sedang bersiap menggoreng donat untuk besok pagi. Ada banyak pesanan donat yang harus ia berikan pada konsumen besok. Sejak tadi
dia sudah mengadon dan kali ini dia hendak menggorengnya. Lastri menuangkan beberapa jerigen minyak goreng ke dalam wajan. Saat api itu menyala, Lastri berdiri sambil menunggu minyak itu panas. Saat itu, sang suami tengah duduk santai sambil menyilangkan kakinya dan menghisap rokok. Kali ini, Lastri datang dengan langkah gontai menghampiri sang suami yang sedang duduk santai. Lalu ia berdiri di hadapannya. Paidi memicingkan matanya. Dia menatap penuh rasa kesal kepada Lastri. Kamu itu ngapain berdiri di sini, Las? Udah sana, ganggu orang lagi santai aja. Kalau enggak ya bikinin aku kopi lagi. Bentak Paidi kesal. Ia memalingkan wajahnya. Mas, kamu lupa ya? Kamu itu harus kasih tumbal lagi dan juga membangun rumah. Kenapa kamu bisa lupa, Mas? Aneh, suara Lastri tak seperti biasanya terdengar datar dan matanya menatap lurus ke arah Paidi tanpa berkedip. Paidi menoleh dan mematikan rokok ke asbak. Kamu itu nggak usah ceramain aku, Las. Udah sana pergi, urus saja kerjaanmu. Kita kaya bukan karena tumbal-tumbalan. Kita itu kaya bukan karena renovasi. Yang ada duit kita malah akan berkurang. Bentak Paidi, kali ini amarahnya memuncak. Tanpa banyak bicara, Lastri berbalik menuju ke arah dapur. Tapi aneh, langkah kakinya seperti robot. Dan juga wajah Lastri pucat, bibirnya putih dan matanya terlihat sayu. Ngapain sih? Si Lastri malah bahas itu lagi. Aku itu udah cukup kaya. Aku udah gak butuh lagi pesugihan itu, seru Paidi. Ya, Paidi dan juga Lastri mendatangi pantai utara beberapa tahun yang lalu saat mereka hidup hancur, dihina, dan dicaci maki oleh orang-orang. Mereka yang mendengar tentang pesugihan Dewi Lancar lalu melakukan pesugihan itu di mana mereka juga harus menumbalkan seseorang dan setiap tahun harus melakukan renovasi rumah. Pada titik jika mereka melanggar maka akan ada hukuman yang setimpal. Dan saat ini Paidi di atas awan dan ia merasa tak perlu lagi melakukan itu semua. Dasar, lagian kan Dewi Lancar juga gak akan datang. Apalagi aku sekarang udah kaya raya. Dia juga pasti tahu kok kalau aku udah cukup. Paidi masih saja bergumam kesal. Tiba-tiba saja dari arah dapur Paidi mencium bau minyak panas. Aromanya begitu menyengat. Karena takut terjadi kebakaran, ia pun segera bangkit dan menuju ke dapur. Saat itu dia melihat Lastri berdiri dengan tatapan kosong di sebelah kompor yang menyala dan minyaknya sudah mengeluarkan asap. Paidi memanggil-manggil istrinya dan mengatakan bahwa minyak itu sudah panas. Tapi Lastri masih terdiam mematung dengan tatapan kosong. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba saja Lastri menceburkan wajahnya ke dalam minyak panas itu. Lastri, apa yang kamu lakukan? Sudah gila kamu? Tolong! Teriak Paidi panik. Minyak sudah meluap kemana-mana. Sementara tubuh Lastri setengahnya sudah masuk ke dalam wajan besar. Paidi dengan panik berusaha mematikan kompor. Namun tiba-tiba saja api menyambar dan membuat tubuh Lastri terbakar. Paidi berusaha keluar untuk mencari pertolongan. Beberapa warga datang menghampirinya untuk membantu. Bau gosong dari tubuh Lastri menyengat. Paidi kembali mendekat. Ia hendak meraih Lastri, akan tetapi kakinya terpleset minyak panas. Lalu ia pun terjatuh. Api lalu menyambar tubuh Paidi dan menjilati seluruh tubuhnya. Api berkobar. Warga berbondong-bondong membantu untuk memadamkan. Akan tetapi bukan mati, tapi api justru semakin menyala besar. Dan tiba-tiba saja dari arah dapur muncul bayangan ular hijau besar. Ukurannya membuat ruang dapur seperti tak muat. Semua orang mendadak mundur takut. Takut jika ular itu memangsa mereka. Dan ular itu tiba-tiba saja melilit tubuh Paidi dan Lastri hingga membuat mereka remuk. Bersama dengan itu api pun padam. Paidi dinyatakan meninggal dunia bersama dengan Lastri istrinya. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Via Cornelia. Waduh, ini ngeri banget ya. Pesugihan model begini
Tapi kalau yang saya tahu, kalau pesugihan yang harus merenovasi rumah di tiap tahun atau ada waktu yang ditentukan itu biasanya pesugihan kandang bubrah ya teman-teman ya, kalau yang saya tahu ya. Tapi di sini ternyata pesugihan dari Dewi Lanjar juga mengharuskan itu, bahkan juga harus menumbalkan jiwa seseorang. Ngeri banget ya, ribet. Udah harus numbalin manusia, harus renovasi setiap tahunnya, kan jadi ribet banget ya. Dia tetap jualan lagi istrinya, tetap jualan kue, tetap harus aduk adonan kue, goreng-goreng, udah selesai dijajakan lagi besoknya. Jadi udah capek, pakai tumbal, pakai segala macam, kan mendingan ya udah usaha aja biasa ya teman-teman ya. Tapi disinilah sekali lagi nafsu mengalahkan segalanya, karena nafsu, karena ambisi, merasa terhina, merasa dikecilkan oleh atau diremehkan oleh warga sekitar. Akhirnya ini yang mendorong mereka untuk datang ke Laut Utara dan melakukan ritual di sana, melakukan pesugihan dari Laut Utara. Ngeri pakai banget. Endingnya pastinya tragis. Dan inilah ending yang selalu didapatkan oleh para pelaku pesugihan. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah yang baik ya dari kisah barusan. Kita buang yang buruk-buruknya dan kita ambil yang baik-baiknya saja. Untuk Via Cordelia, terima kasih atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya. Para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Boleh juga dong dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang mungkin punya pendapat lain ataupun punya komentar lain tentang kisah barusan, silakan bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisah barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon bukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.